gabung. Selanjutnya saya akan langsung saja memperkenalkan siapa itu Vincent ya. Vincent ini adalah alumni arsitektur Untar tahun 2012 ya Vincent. Jadi saya akrab dengan Vincent sudah cukup lama dan dia melanjutkan lagi mengambil master in environmental design and engineering ya di University College London UK tahun 2000 berapa nih Vincent? 17-18 Pak. 2018 ya selesainya. Dan beliau ini sekarang bekerja di Singapura di DPA ya, konsultan ya, arsitek yang sebelumnya dia juga banyak berkarir mengikuti berbagai sayembara dan mendapatkan penghargaan. Sayembaranya cukup banyak sekali dan penghargaan yang pernah didapatkan dan dikumpulkan oleh Vincent. Sekilas demikian perkenalan kita dengan Vincent ya. Nanti Vincent boleh tambahin sendiri apa yang kurang saya sampaikan ya. Oke deh. Kita segera saja kita mulai. Silahkan Vincent menyampaikan paparannya. Oke, makasih Pak Rudi. Selamat pagi teman-teman semua, Stupa 7 dan Stupa 8. Yang tadi Pak Rudi udah sampaikan, saya lulus tahun 2012. Berarti saya udah lulus 10 tahun yang lalu. Saya nggak nyangka secepat itu waktu berjalan, tapi terasa ya. Nggak terasa Pak. Tapi dalam 10 tahun ini justru semakin banyak belajar gitu, karena apa yang didapat di Untar tahun 2008 sampai 2012, 4 tahun kuliah, sama setelah bekerja selama 10 tahun jadi arsitek, ternyata jauh lebih banyak yang dipelajarin ketika bekerja gitu. Jadi meskipun udah sekarang, dibilang Vincent udah 10 tahun pengalaman kerja, tapi sebenarnya masih banyak banget hal yang menurut saya perlu untuk dipelajarin dan masih bisa untuk dipelajarin gitu. Kalau kalian ingin berpraktisi menjadi arsitek. Mungkin saya coba share screen aja. Oke. Jadi ketika Pak Rudi kontak saya gitu beberapa minggu yang lalu, menawarkan saya untuk share tentang diagram dan arsitektur, saya kayak mulai perlahan-lahan ketika mengisi material ini adalah untuk flashback gitu, melihat ke belakang apa sih diagram itu dan apa sih arsitektur itu gitu. Mungkin ketika sebelum kuliah sampai di titik saya lulus SMA, saya cuma tahu diagram itu yang ada di sini, di screen ini gitu. Jadi yang ada di PowerPoint, diagram batang, diagram pie chart, terus habis itu diagram siklus dan lain dan sebagainya yang ada di PowerPoint, yang tinggal diklik, kemudian diagramnya jadi gitu. Dan saya ngerasa, wah, bahkan di tahun pertama, kedua, dan ketiga, mungkin kuliah di Untar dulu gitu ya, tahun 2008 sampai tahun 2010, informasi belum begitu banyak, Pinterest belum sekaya sekarang, dan tools Photoshop juga belum secanggih sekarang gitu. Jadi sangat terbatas gitu untuk bisa mengeksplorasi diagram. Cuma melalui pendidikan arsitektur di Untar, saya ngerasa banyak gitu hal yang saya dapatkan dan akhirnya bisa diterapkan gitu, menjadi bekal saya untuk bekerja selama 10 tahun itu. Beberapa tahun yang lalu saya maaf Vincent, kayaknya mute ya. Oke, udah balik? Sudah. Iya. Oke, jadi pengalaman beberapa tahun yang lalu saya dapat kesempatan untuk belajar di UK, dan pengalaman ini membuka mata saya gitu.
ngelihat kalau sebenarnya diagram itu bukan cuma sekedar gambar yang diproduksi di Photoshop kemudian di print di kertas A0 atau A1 atau misalnya itu hanya gambar-gambar kerja yang kita print dan kita lihat atau misalnya market yang kita buat, tapi ternyata jauh lebih kaya dari itu. Ini bukan bukan Mangga 2 gitu, bukan tempat jualan sablon kaos, tapi ini pameran di Bartlett beberapa tahun yang lalu. Di sini saya ngelihat gitu kalau student sebagai architecture student tuh diberikan kebebasan dan diberikan opportunity gitu untuk bisa berkreasi, untuk bisa menaruh ide dan menaruh inspirasi gambar-gambar bukan hanya sekedar dalam kertas gitu, tapi dalam bentuk yang lain juga. Kemudian ada lagi, ini di pameran yang sama juga, ada unit yang fokus dalam eksplorasi keruangan 3D. Jadi bentuk presentasinya juga bukan hanya sekedar diagram dan gambar kerja arsitektur, tapi lebih menarik karena bisa mengeksplorasi secara visual. Mungkin kalau kalian lihat nih seperti poster-poster di bioskop gitu. Kemudian juga kombinasi dari drawing, kombinasi dari gambar kerja, kombinasi dari maket juga bisa ditampilkan sebagai salah satu cara untuk menyampaikan diagram dan ekspresi konsep yang ingin kalian sampaikan. Maket-maket prototype juga menjadi salah satu figur yang bisa disampaikan, bukan cuma hanya dalam bentuk gambar. Dan mungkin yang saya lihat belakangan lagi ngetren banget gitu ya di Untar, ini salah satu pameran unit 10 CJ Lim. Kalau kalian tahu mungkin gambar-gambar ini udah berseliweran di Untar gitu ya. Kalau saya lihat pameran-pameran public expose, hampir setiap tahun selalu ada gambar-gambar seperti ini, dan membuat saya berpikir gitu, sebenarnya di balik graphical drawings yang ada gitu, yang konsep-konsep yang ada, apa sih sebenarnya makna di balik itu gitu? Apa sih esensi dari kita menyampaikan diagram dalam bentuk grafik warna yang tajam, kemudian objek yang berulang, apa sih sebenarnya makna di balik itu gitu? Apakah kalian ketika membuat diagram-diagram seperti ini secara sadar dan secara conscious gitu tahu apa sih tujuannya? Dan ini selalu menjadi bahan pemikiran secara constant gitu ya, terutama menurut saya perlu untuk kita selalu hadirkan dalam batin kita ketika kita membuat sebuah diagram arsitektur gitu. Karena banyak sekali kita berusaha untuk menyampaikan dalam bentuk grafikal, tapi sebenarnya maknanya kosong. Atau mungkin juga kita mau menyampaikan sebuah diagram dalam bentuk perspektif atau montase dari beberapa objek. Tapi ini salah satu cara yang menarik juga gitu ya, bisa menampilkan secara 3D, nggak cuma dalam wujud 2 dimensi. Sama halnya dengan beberapa media, kalau kalian lihat di bawah itu seperti drawing yang sama dengan yang kalian lihat tadi, cuma dalam bentuk 3 dimensi gitu. Jadi nggak cuma sekedar appearance, tapi juga didukung dengan beberapa diagram-diagram lain seperti kalian lihat di atasnya gitu. Atau mungkin juga ingin mencoba menyampaikan sebuah gambar dalam bentuk potongan gitu ya. Kalau kalian lihat ini, mungkin kalian bisa membayangkan berapa ratus jam yang ditaruh gitu effortnya supaya buat bisa bikin potongan sedetail ini gitu. Saya sendiri cukup impress ketika ngelihat ini gitu. Jadi ini masih di dalam pameran yang sama, dan ini di print di kertas mungkin 2 atau 3 kali A0 gitu. Jadi kalau kalian lihat secara detail, kalian benar-benar bisa ngelihat setiap elemen yang ada di situ tuh benar-benar meticulously ditaruh di Photoshop. Dan ini bisa memberikan impresi gitu, tapi tetap elemen
apa saja yang ingin dihadirkan secara esensi dalam sebuah potongan itu juga perlu gitu untuk tetap ada di situ. Ini beberapa contoh lain sebuah potongan gitu dari sebuah bangunan. Tetapi kalau kalian sadari sebenarnya sebuah sectional perspective itu adalah gabungan dari beberapa potongan atau dari beberapa elemen yang ingin dihadirkan secara 3-dimensional gitu. Dan dalam konteks ini di gambar ini benar-benar adalah kumpulan dari beberapa potongan gitu yang kemudian dijadikan sebuah objek 3 dimensi. Ini gambar terakhir dari pameran yang sama. Ini adalah gambar dari area mahasiswa tahun pertama di Bartlett. Ini adalah sebuah kolam renang publik, kalau saya nggak salah, tetapi mengambil konteks dari lokasinya itu berada di sebuah konteks yang natural gitu. Jadi ketika membuat sebuah diagram dan ketika membuat sebuah arsitektur, orang ini mencoba untuk memontage beberapa elemen sekaligus, potongan, detail, kemudian beberapa hal teknis lainnya, dan bisa menjadi sebuah presentasi yang menarik. Tetapi balik lagi gitu ke statement saya yang awal gitu. Apa sih sebenarnya makna kalian dari membuat gambar ini? Gitu. Nah, ketika berpikir tentang diagram, saya juga kepikiran gitu ya. Sebenarnya udah berapa lama sih manusia ini, human being, mencoba untuk membuat diagram? Jadi ketika saya lusuri ke belakang, ternyata saya cukup terkejut kalau ternyata manusia itu sudah mencoba untuk membuat diagram sejak hampir 40.000 tahun yang lalu. Jadi ini adalah sebuah petroglyph kuno gitu ya. Sebenarnya lokasinya di Indonesia, ada di Pulau Kalimantan, dan ini adalah salah satu drawing tertua yang pernah ditemukan gitu, yang dibuat oleh manusia. Jadi ini kalau kalian lihat secara skala, satu hewan ini lebarnya adalah 1,5 meter. Jadi drawing ini sebenarnya cukup besar gitu. Dan kalau kalian lihat, kalian bisa lihat kalau misalnya manusia ini mencoba untuk membuat depiction dari hal-hal atau elemen-elemen nyata yang mereka lihat dengan mata mereka, terus mereka mencoba untuk menggambarkannya gitu dalam sebuah media. Jadi tahun 8.000 sampai 10.000 sebelum Masehi juga gambar-gambar ini mulai banyak ditemukan di berbagai lokasi. Jadi yang kalian lihat yang merah ini ada di Swedia, kemudian yang dua ini ada di Afrika, dan ini juga mencoba untuk memberikan sebuah depiction dari sebuah event atau sebuah peristiwa atau sebuah elemen, atau bahkan kalau kalian lihat yang ada di sebelah kanan bawah ada di Kazakhstan, ini adalah depiction dari Buddha, dari Shiva kalau nggak salah ya. Jadi ini mereka diagram ini bukan hanya sekedar menceritakan apa yang terjadi di dunia nyata, tapi juga apa yang mereka percayai sebagai sebuah panutan atau sebuah pengingat dari apa yang mereka percayai. Ini ada contoh lain, yang sebelah kiri ini ada di Utah, di Amerika Serikat, dan kemudian yang sebelah kanan ini ada di Irak. Jadi mereka juga lagi-lagi menceritakan sebuah cerita, tapi di sebelah kiri kalian sudah bisa melihat kalau ini mulai menceritakan sebuah peta, sebuah gambar dari sebuah lokasi tertentu. Kemudian ini tahun 1800 sebelum Masehi, manusia mulai mencetak apa yang mereka lihat dalam sebuah bangunan dan diterjemahkan ke dalam bentuk denah gitu untuk pertama kalinya. Tentu kalian tahu di zaman Masehi kebudayaan Roma berkembang segitu hebatnya gitu ya. Kalau kalian pernah ke Italia dan pernah lihat The Forum, itu sebuah kota ancient yang berdiri dari kemudian hal itu terus berdevelop gitu sampai ini adalah gambar potongan perspektif tahun 300 Masehi. Jadi kalau kalian bayangkan 1000
300 tahun yang lalu, 1800 tahun yang lalu gambar ini udah ada. Jadi kalau kalian ini adalah fresko dari potongan Saint Peter's Basilica. Jadi kalau kalian tahu Saint Peter's Basilica nggak selalu bentuknya dengan yang megah seperti dome. Jadi ini bentuk desain awalnya sebelum didemolish tahun 1500-an. Kemudian dari waktu itu sampai 1500, tahun 1500 trend drawing itu berubah gitu. Jadi ini adalah drawing dari desain dome dari Saint Peter's Basilica yang baru. Nah ini kebetulan drawing ini diproduksi oleh Bramante gitu. Meskipun yang sekarang dome yang ada itu didesain oleh Michelangelo. Tapi kalau kalian lihat ini gambar ini mencoba untuk menggabungkan potongan dari menghadirkan sebuah denah dua dimensional gitu. Kemudian juga di waktu yang hampir bersamaan, tahun 1500-an, ini adalah drawing dari Stephen Duprat. Ini adalah tampak proposal dari tampak Saint Peter's Basilica ketika itu masih didesain. Meskipun lagi-lagi ini bukan desain yang final didesain oleh Maderno. Tapi kalau kalian lihat tekniknya bagaimana diagram ini menceritakan sebuah tampak bukan hanya sekedar dua dimensional tapi mendepict bagaimana bayangan light and shadow berperan dalam menciptakan efek dari gambar ini. Gambar ini adalah aksonometrik dari sebuah castle di Perancis tahun 1700-an. Kalau kalian lihat ini juga menjadi salah satu gambar awal dari axonometric drawing gitu. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya agak kecil tapi di dalam drawing ini ada beberapa angka dan karakter, ada huruf dan nomor-nomor yang menceritakan ada apa aja sih sebenarnya di dalam kompleks istana ini gitu. Nah kemudian ada satu karakter yang menurut saya menarik di masa itu gitu. Jadi ini adalah drawing dari Piranesi tahun 1700-an. Dia awalnya adalah draftman dari salah satu kardinal di Roma. Jadi tugasnya draftman ini adalah untuk seperti yang kalian lihat bikin gambar perspektif. Kalau kalian bayangkan tahun 1700-an mereka cuma punya pensil dan bolpen gitu ya. Jadi mereka berusaha untuk menciptakan teknik-teknik menggambar. Ini adalah teknik engraving. Jadi kalau kalian lihat itu penuh dengan arsiran. Menjadi menarik buat saya karena pada masa itu kalau kalian lihat semua drawing yang sebelumnya ini berusaha untuk menyampaikan proposal dan menyampaikan atau menggambar sebuah elemen keruangan yang realistis. Kemudian digambar, tapi Piranesi ini mencoba untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi di tahun sekitar 1750 dia mencoba menciptakan series of drawings tentang sebuah penjara. Jadi ini bukan proyek terbangun, tapi ini apa yang ada di dalam imajinasi dia ketika dia membayangkan sebuah penjara dalam ruang dalam sebuah ruang spasial yang dia bayangkan gitu. Jadi set of drawings ini bukan sesuatu yang nyata, tapi ini yang dia bayangkan ada gitu, dan kemudian ini diterjemahkan di dalam drawings. Menurut saya ini menjadi cukup penting karena dia menjadi salah satu tokoh pertama gitu yang men-trigger adanya aliran surrealis di tahun 1900-an awal. Jadi kalau kalian lihat yang Salvador Dali dan teman-temannya yang menciptakan gambar-gambar yang aneh-aneh dan surrealis, itu ngetrend sekitar awal tahun 1900-an, tapi dari 100 tahun sebelum dia melakukan itu gitu. Dan ini menjadi salah satu titik yang menurut saya menarik untuk dibicarakan. Kemudian ada juga arsitek di Prancis
Jadi dia seorang arsitek neoklasisism. Kalau kalian tahu Arc de Triomphe, dia menjadi salah satu tim desainnya juga. Jadi dia meskipun pada masanya dia menciptakan sebuah ruang-ruang yang sangat geometris, kemudian ini adalah salah satu proposal yang dia bikin gitu. Tetapi dia juga mulai menghadirkan sebuah drawing yang memberikan vision, memberikan imajinasi, dan memberikan ide tentang apa yang ada di pikiran dia ke dalam wujud drawing. Jadi ini adalah cenotaph. Cenotaph ini adalah semacam tugu gitu ya. Kalau kalian ada pergi ke sebuah kuburan, tapi tokoh penting biasanya dia ada sebuah monumen gitu. Jadi ini dia mempropos cenotaph, sebuah tugu monumen untuk Isaac Newton. Dijadikan gambar ini sebagai part of two drawing series. Yang pertama adalah bagaimana ini terlihat ketika siang hari, dan yang kedua adalah bagaimana hal ini terlihat ketika malam hari gitu. Jadi efek visual dan efek optikal yang ditawarkan itu menjadi sangat berbeda ketika dalam waktu siang dan malam. Dan ini menjadi menarik karena drawings dan diagram yang dia ciptakan bukan hanya sekedar sebuah gambar, tapi ini menciptakan sebuah montase dari dua event yang berbeda gitu, dua timeline yang berbeda, yaitu pada waktu siang dan malam. Kemudian pindah ke tahun 1900-an awal gitu, mungkin kalian lihat gambar ini dari tahun pertama atau tahun kedua kalian kuliah. Jadi ini adalah drawing dari Le Corbusier gitu, drawing tentang sebuah prototype housing yang akan di mass produce gitu. Jadi elemen-elemen yang ada di dalam drawing ini sangat ketat gitu ya. Ada floor slab, ada kolom, ada tangga, kemudian ada pile cap juga di bawah. Jadi diagram ini mencoba untuk memberikan informasi, memberikan sebuah struktur yang logical, memberikan sebuah ide tentang ruang. Jadi kalau kalian bisa lihat, kalau tangga ini menerus sampai ke lantai atas, kemudian ruang di dalam bangunan itu menjadi open space gitu. Karena kalau kalian bayangkan tahun 1900-an awal, bangunan-bangunan di Amerika dan di Eropa kebanyakan dibuat dari batu, jadi mereka tidak punya space yang besar gitu yang wide, tapi lebih ke arah ruang yang kecil-kecil gitu. Tapi gambar ini mencoba untuk men-tackle itu dengan memberikan, oh ya ini sebuah bangunan yang bisa memberikan open space plan gitu. Kemudian arsitek yang sama juga mendesain sebuah kota. Jadi kalau kalian ini adalah drawing dari Villa Redius di Perancis. Juga sebuah ide tentang struktur logik dari sebuah kota yang ideal menurut dia gitu. Bagaimana bangunan bersinergi satu sama lain, bagaimana ruang kota bisa tercipta, bagaimana traffic dan orang dan pedestrian terpisah dalam struktur yang berbeda gitu. Karena kalau kalian lihat tahun 1900-an juga kota masih didorong kuda daripada mobil gitu. Tapi drawing ini pada masanya mencoba untuk menciptakan vision dari sebuah kota utopis gitu, yang well ordered, yang sangat rigid, yang sangat teratur, dan menciptakan sebuah konteks sosial juga di dalamnya. Nah, yang menarik, jadi ini ketika saya kuliah gitu di Stupa 7 tahun 2011 saya diperkenalkan oleh Pak Agus tentang komik ini. Jadi ini adalah Archigram di tahun 1961. Jadi ada 6 orang arsitek yang ada di UK. Mereka dari kampus yang berbeda-beda, tapi mereka memutuskan untuk bergather dan mereka bersama-sama berpikir tentang apa sih sebenarnya masa depan dari arsitektur gitu. Jadi ini adalah series of beberapa komik gitu ya, beberapa edisi dari Archigram yang mengungkap beberapa project, beberapa ide, dan beberapa usulan dari diagram yang mereka sajikan dalam Archigram ini sangat-sangat berbeda gitu satu sama lain. Dan mungkin saya akan run through beberapa
Tapi yang menarik di sini kalau kalian lihat adalah bagaimana mereka memix apa yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada depiction of real life, kemudian drawings dari proposal design, kemudian ada juga imajinasi mereka tentang sebuah keruangan, elemen keruangan, dan juga bagaimana mereka mengcombine konteks sosial di dalamnya. Jadi ini adalah proyek pertama yang mereka sajikan gitu, Scene Center Entertainment Center. Jadi ini ada di tengah kota London, didesain oleh Mike Webb. Dan ini kalau kalian lihat ini adalah sebuah tampak, tapi di saat yang bersamaan kalian juga bisa melihat ada montase dari denah di dasar gambarnya. Kemudian kalian juga bisa lihat ada beberapa warna yang menceritakan fungsi yang berbeda-beda. Kemudian kalian juga bisa melihat ada exono yang inverted gitu di atasnya gitu, menceritakan kalau ini sebuah ruang yang dihuni beberapa gambar diagram dan juga model gitu. Kalau kalian lihat tadi marketnya di sebelah kanan. Jadi project ini disampaikan dengan cara yang cukup menarik gitu, mengcombine beberapa diagram secara bersamaan. Nah, kemudian kalau kalian melihat Yes is More dari BIG menjadi hal yang cukup menarik gitu, karena itu berupa komik gitu. Kalau kalian lihat ternyata ini sudah dilakukan 50 tahun yang lalu oleh grup yang sama. Jadi ini menceritakan sebuah topik Archigram 4 ini menceritakan sebuah konsep utopis dari kota di luar angkasa gitu. Jadi sangat menarik. Saya sarankan kalau kalian bisa punya kesempatan untuk mencari buku ini di perpustakaan atau mungkin online, ini sangat menjadi bahan yang sangat menarik untuk kalian lihat dan kalian baca. Kemudian arsitek yang lain, Peter Cook, salah satu bagian dari Archigram juga mereka juga mempropos sebuah project yaitu Plug-in City, bagaimana kota itu bisa menjadi sesuatu yang portable dan bisa di dalam sebuah kota. Dan drawing yang saya lihat nih, yang kalian bisa lihat sekarang itu menceritakan tentang bagaimana elemen-elemen itu bisa menjadi sangat portable dan bagaimana sebuah struktur itu bisa tercipta dalam konteks timeline yang berbeda. Jadi kalau kalian lihat di sini dia bahkan juga menceritakan gitu bagaimana sequence dari development dari kota ini bisa berjalan. Project lainnya, David Green tahun 1965 menciptakan sebuah prototipe tentang living pot yang menurut saya menjadi cukup menarik karena pada masa itu precast ruangan itu belum terlalu populer, dan kalau kalian tahu sekarang misalnya di Singapura atau mungkin di beberapa project di Indonesia, kalau kalian mendesain sebuah apartemen, kalian akan mau itu didesain melalui proses PTVC gitu, yang berarti satu unit apartemen itu di precast, diproduksi di luar, kemudian hanya ditransport ke lokasi, kemudian disusun gitu. Jadi menjadi sebuah Lego. Dan ternyata ide ini juga sudah disampaikan oleh David Green 50 tahun yang lalu. Jadi sebuah konsep tentang satu living unit yang terintegrasi semuanya dan di-manufacture secara bersamaan. Jadi kalau kalian lihat diagram ini juga memberikan struktur MNI, kemudian bagaimana ruang-ruang di dalamnya bisa tercipta. Kemudian proyek lainnya dari Archigram, ini juga menceritakan tentang sebuah fabric sebagai sebuah konsep keruangan. Jadi kalau kalian lihat bagaimana manusia itu mempunyai relationship dengan fabric sebagai hunian mereka. Jadi proyek ini berusaha untuk men-tackle ide tentang rumah sebagai bangunan sebagai rumah mereka, tapi sebenarnya itu juga bisa tercapai hanya dengan memakai sebuah fabric. Karena esensi dari sebuah hunian adalah sebenarnya untuk melindungi badan secara fisik. Nah, di tahun 1970-an mulai banyak sekali arsitek-arsitek yang berkembang. Ada Peter Eisenman, ada Rem Koolhaas, kemudian ada Bernard Tschumi. Mereka berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana diagram ini bisa berkembang di dunia
kontemporer gitu di tahun 1970-an ketika arsitek mulai berpikir tidak hanya sekedar tentang mendesain sebuah bangunan yang rigid, tapi ide-ide tentang postmodernis mulai bermunculan. Dan di sini Benazzo ini mencoba untuk membuat sebuah proyek manifesto gitu. Jadi pada masa itu dia lagi ngajar di EE. Kemudian dia mencoba untuk membuat series of drawings. Jadi ini adalah Manhattan Transcript, sebuah ide tentang montase dari space, event, dan movement, dan juga bagaimana tiga hal ini bisa bersinergi dan menciptakan sebuah organization of programs gitu. Jadi kalau kalian ini ada beberapa gabungan dari foto, kemudian dari foto sebuah bangunan, foto sebuah figur atau manusia, dan kemudian pergerakan-pergerakan dari mereka dan berinteraksi mereka satu sama lain direkam dalam wujud diagram gitu. Kemudian ada juga peta, kemudian sequence dan outline dari sebuah daerah. Mereka juga coba mapping dan ini menjadi sebuah manifesto yang menarik menurut saya kalau kalian mau mengeksplor bagaimana diagram dalam arsitektur itu bukan cuma sekedar bangunan, tapi diagram itu juga bisa menceritakan sebuah montase dari space, event, dan juga time gitu. Karena ini adalah elemen yang tidak bisa direkam dalam gambar dua dimensi. Tetapi Benazzo ini mencoba untuk mengintroduce itu. Kemudian proyek lain juga yang cukup menarik, Zaha Hadid itu. Kalau kalian tahu, Zaha Hadid proyeknya nggak selalu bentuknya melengkung-melengkung, tapi ini adalah salah satu proyek pertama yang dia bikin, yaitu adalah sebuah leisure club di Kowloon di Hong Kong. Dan gambar ini sangat ngetren gitu. Bukan karena proyek ini menang, bukan karena proyek ini dibangun, tetapi lebih karena proyek ini menjadi sebuah breakthrough pertama gitu dari perkembangan arsitektur di dunia tentang bagaimana seorang arsitek itu mencoba untuk melakukan investigasi tentang keruangan, tentang arsitektur, dan tentang konsep dalam bentuk painting. Nah, jadi dari banyak contoh yang tadi saya udah share gitu ya, kalian bisa lihat kalau arsitektur architecture diagrams bukan hanya sekedar drawing, bukan hanya sekedar floor plan atau drawing system atau misalnya konsep dari messing, gubahan massa, tetapi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa dijelaskan gitu dari sebuah diagram arsitektur. Mungkin kalau kalian lihat tadi sistem menceritakan tentang sebuah konsep keruangan, menceritakan tentang detail, kemudian juga menciptakan bagaimana ruang-ruang konfigurasi keruangan itu terbentuk, dan juga kadang tektonik atau struktur, kemudian juga bisa menceritakan sebuah story, menceritakan sebuah cerita. Jadi mungkin saya akan share beberapa project yang saya lakukan. Jadi proyek pertama ini saya lakukan tahun 2013, bukan 2012, sorry. Jadi ini adalah sebuah kompetisi master plan yang saya lakukan bersama-sama dengan Pak Agus sama Pak Timi. Jadi ini udah hampir 10 tahun yang lalu. Dan yang menarik menurut saya dari proyek ini adalah karena proyek ini berusaha untuk mengupas sebuah konsep master plan dengan menggunakan diagram. Jadi proyek ini lokasinya ada di ujung timur Pulau Madura. Kalau kalian tahu, pulau ini terkenal karena dia memiliki tingkat oksigen kedua tertinggi di dunia setelah Laut Mati di Israel. Jadi pulau ini esensinya terbentuk dari sebuah batu, bukan dari sebuah tanah gitu. Makanya dalam konteks ini tingkat oksigen itu bisa sangat tinggi. Dan saya sendiri pernah ke sana. Saya menemukan beberapa orang yang usianya di atas 100 tahun gitu karena tingkat oksigen yang sangat tinggi. Jadi cukup menarik gitu. Ketika Kementerian PU dan BPWS mau untuk mengadakan sayembara untuk
membuat master plan dari pulau ini. Karena mereka menginginkan sebuah intervensi yang minimal dalam master plan ini. Jadi itu menjadi tantangan juga bagaimana kita bisa melihat konteks dan kondisi existing. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk membedah layer-layer yang ada dalam pulau ini, pergerakan existing, kemudian di mana saja bangunan dan lokasi wisata, kemudian di mana saja fasilitas umum dan sosial, dan bagaimana di bagian mana saja pulau ini memiliki kadar oksigen yang sangat tinggi. Kemudian sebagai intervensi dari kita juga mencoba untuk membedahnya dalam layers. Jadi ada 6 strategi utama yang kita hadirkan dalam proyek ini, yaitu pergerakan, kemudian zonasi ruang, titik-titik ruang publik, ruang hijau dan pariwisata, kemudian juga bagaimana utilitas kawasan dapat bekerja di dalam pulau ini. Jadi kalau kalian lihat diagram-diagram yang dihadirkan selanjutnya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah sequence dan sebuah juxtaposisi dari layer-layer ini, dan kemudian setiap elemen dari layer ini menceritakan tentang hal-hal yang berbeda gitu. Bagaimana kita mau menciptakan sebuah akses yang tadi kalian udah lihat, kemudian bagaimana kita mau menciptakan zona-zona dalam pulau, bagaimana kita mau mengaktifkan setiap ruangan dengan menghadirkan voli-voli dalam wujud grid, kemudian bagaimana kita mau mempertahankan kondisi hijau yang ada di pulau, dan juga menciptakan titik-titik wisata yang baru dan mempertahankan titik-titik wisata yang existing. Dan juga bagaimana kita menciptakan energi yang terbarukan, mengconserve water, dan juga mengolah limbah dalam pulau ini. Jadi setiap dari layer ini memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana kita mendesain sebuah area dalam pulau ini. Jadi kalau kalian lihat semua elemen ini ketika dijadikan satu, wujudnya terlihat sangat biasa gitu, tetapi setiap daerah dari pulau ini itu dipikirkan secara matang gitu, bagaimana kondisi green-nya, bagaimana kita menghadirkan energi di dalam daerah tertentu, kemudian bagaimana pengolahan limbahnya, dan bagaimana secara pariwisata pulau ini bisa bekerja secara keseluruhan, bukan hanya sekedar beberapa titik-titik yang penting, tapi juga bagaimana pulau ini bisa dinikmati oleh turis secara keseluruhan. Jadi kalau kalian lihat titik-titik ini adalah voli-voli dari dengan fungsi yang berbeda, dan setiap fungsi ini juga didesain mengikuti bentuk tradisional bangunan di pulau itu, tapi juga menghadirkan fungsi-fungsi yang baru dan fungsi-fungsi yang unik untuk para turis. Jadi ini adalah bagaimana kampung heritage ini dipertahankan, kemudian diperbesar untuk skala turis, dan bagaimana kita mencoba untuk membedah arsitektur lokal melalui diagram, dan kemudian reintroduce dalam wujud yang berbeda gitu, dalam wujud yang lebih baru, dalam wujud yang lebih kontemporer. Ya, jadi yang menarik dari proyek ini adalah proyek ini menang. Waktu itu sayembara ini juara 1, kemudian bersyukur sekali karena diberikan kesempatan untuk dilanjutkan gitu downstream-nya. Jadi kita berkesempatan untuk melihat ke pulau ini, kemudian melihat bagaimana kalau ternyata konsep-konsep yang kita tawarkan, layer-layer yang kita propose tadi, ternyata sekitar 80-90% bersinergi dengan apa yang BPWS rencanakan gitu, apa yang PU juga rencanakan. Jadi kebetulan sekali gitu waktu itu pas kita ke sana udah ada beberapa voli yang memang udah dibangun gitu di lapangan, dan saya cukup terkejut gitu bagaimana diagram itu bisa membantu untuk menentukan posisi-posisi yang lebih akurat gitu, dan ternyata posisi itu kurang lebih sama dengan apa yang sudah dipropos oleh mereka gitu di lokasi. Jadi ini foto di lapangan pada saat itu. Mereka udah membuat beberapa proyek percontohan untuk homestay. Jadi ini juga proposal yang kita propose untuk menciptakan
homestay dan kemudian ternyata udah dibangun gitu di lapangan. Dan kalau kalian lihat desain arsitekturnya juga tidak terlalu berbeda jauh. Jadi saya bisa bilang kalau proposal kita cukup berhasil gitu. Meskipun masih sangat menantang, dan sekarang kalau kalian lihat di Instagram gitu, kalian search Gili yang kalian bisa lihat kalau pulau ini sekarang udah menjadi lebih atraktif dan udah lebih banyak turis yang pergi ke sana juga. Ini salah satu diagram lain dari proyek ini, bagaimana kita mencoba memberikan sistem, menawarkan sebuah sistem, bagaimana pengolahan energi dan sistem air bisa berjalan dalam pulau ini, dan juga bagaimana kita mendevelop sequence gitu. Karena menurut saya sebuah karya arsitektur tidak dapat bekerja ketika manusia di dalamnya tidak dapat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan gitu. Ketika kita mempropos sebuah master plan yang bukan hanya sekedar 1 atau 2 tahun ke depan, tapi 10, 20, 30 tahun ke depan. Jadi menjadi penting bagaimana kita bisa tidak hanya mengolah ruang, tapi kita juga mengolah sistem dan manusia dan aktivitas yang mereka lakukan juga. Jadi ini adalah rendering dari pulau itu. Kalau kalian lihat secara konseptual, kalau kalian melihat sebuah sayembara arsitektur, kemudian master plan pulau gitu, dan kemudian renderingnya hanya seperti ini, mungkin kalian lihat ini kayak nggak mungkin menang deh gitu, karena plain banget gitu desainnya. Tapi saya bisa bilang kalau diagram itu menjadi sebuah media yang penting gitu, karena meskipun perspektif, karena di konsep ini, di proposal ini, perspektif bukan sebuah media yang cocok untuk menjelaskan konsep kita gitu, tapi diagram dan kemudian menjadi tools yang sangat penting untuk menyampaikan apa yang kita punya dalam pikiran kita untuk mendesain master plan ini. Kemudian proyek selanjutnya, ini juga proyek yang kita desain, saya desain bersama dengan Pak Agus dan teman-teman yang lain. Tahun 2016 itu sekitar 6 tahun yang lalu ada sayembara untuk mendesain kompleks parlemen MPR DPR. Jadi ini adalah salah satu proyek yang menurut saya meskipun kita nggak menang, tapi menurut saya ini menjadi proyek yang sangat memuaskan buat saya gitu, karena kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor diagrams lebih dari sekedar satu mode diagram, tapi kita bisa mengeksplor karena banyak sekali hal-hal yang perlu didesain dan perlu dijelaskan dalam proposal ini. Jadi seperti biasa dalam mendesain proyek ini kita perlu menganalisa apa yang sekarang sudah ada di lapangan. Jadi dengan menggunakan Google Map aja gitu, kita mencoba untuk mengetes, melihat elemen-elemen keruangan yang ada secara existing. Dan kemudian dari ruangan-ruangan ini kita mencoba untuk menciptakan sebuah grid, dan kita mulai berpikir gitu, dalam setiap grid ini apa sih yang akan terjadi, gitu. Kondisi keruangan seperti apa yang kita mau hadirkan, dan kemudian elemen apa yang memungkinkan untuk terjadi di setiap grid ini. Jadi secara untuk proposalnya kita mencoba untuk menganalisa based on ruang yang tersedia, kemudian bagaimana ruang-ruang yang tersedia ini bisa berinteraksi dengan bangunan-bangunan existing. Kalau kalian lihat area-area yang lebih gelap ini adalah area yang sudah terbangun, dan kemudian bagaimana kita bisa mengeksplorasi area-area yang ada di dalam ruang abu-abu ini. Kemudian kita mencoba untuk sebagai outputnya, kita mencoba untuk menciptakan sumbu yang baru, terlepas dari sumbu politik yang kalau kalian lihat semua orang yang berdemonstrasi semuanya berpusat di depan sini, karena itu yang mereka bisa, menurut mereka itu yang paling accessible gitu menuju ke ruangan ini gitu. Tapi kita mau berargumen kalau kita bisa menciptakan sebuah akses baru yang membuat masyarakat bisa lebih dekat gitu, meskipun tidak dari depan tapi dari samping. Nah, kemudian
this set of diagrams mencoba untuk menceritakan bagaimana hal itu bisa terrealisasi. Apa yang kita mau hadirkan, kita mau proposal apa yang kita mau sampaikan, kemudian ruang-ruang seperti apa yang kita mau hadirkan. Dalam konteks ini agak-agak aneh, tapi kita mau menghadirkan konservasi rusa gitu, karena menurut kita nggak cuma perlu ada di Istana Bogor gitu, tapi kita juga perlu bisa hadirkan juga di Jakarta. Kemudian kita mau mencoba untuk mereplicate gedung parlemen. Kalau kalian lihat sebuah scene di demonstrasi tahun 97-98, bagaimana masyarakat itu bisa mendominasi dan duduk di atas gedung MPR DPR gitu ya. Jadi kita mau mencoba untuk menghadirkan depiction of that image ke dalam ruang ini. Jadi orang-orang tuh bisa naik ke atas ini dengan bebas. Dan kemudian bagaimana kita menciptakan sebuah taman memorial yang bisa diakses oleh publik. Jadi secara keruangan ini yang terjadi, dan diagram ini mencoba untuk meneruskan grid yang tadi sudah ada dan sumbu yang ada yang tadi kita hadirkan, dan kemudian kita coba hadirkan dengan montase dari exploded axonometric, yaitu bagaimana kita menghadirkan elemen-elemen dalam bentuk layers ke dalam project ini. Dan secara esensi kita perlu untuk lagi-lagi mengupas apa sih yang sebenarnya terjadi di setiap layer gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat lagi-lagi sistem layer, bagaimana setiap layer ini bertumpuk satu sama lain, kemudian menciptakan sebuah organisasi ruang. Jadi kalau kalian lihat yang di atas ini bagaimana struktur existing-nya ada, akses, kemudian sirkulasi, dan blok massa. Kemudian bagaimana kita mau menciptakan sumbu yang baru, elemen-elemen yang baru, dan juga bagaimana sirkulasi ini bisa berjalan, gitu, bisa bekerja di dalam proyek ini. Jadi ketika kalian udah lihat sistem ini, tentu saja kita bisa menciptakan banyak sekali diagram-diagram yang lain gitu, sesuai dengan kebutuhannya. For example, bagaimana kita bisa menghadirkan titik-titik, kita bisa menciptakan titik-titik penting dalam proyek ini, kemudian bagaimana different groups of people bisa mengakses setiap ruang di dalam proyek ini secara berbeda-beda. Atau diagram lainnya, bagaimana kita bisa menciptakan titik-titik di mana manusia, human, sebagai user dari bangunan ini, dari proyek ini bisa merasakan elemen keruangan yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian lihat mungkin di sebelah sini didominasi oleh bagaimana kita melihat diri kita di dalam bangunan, tetapi di kompleks DPR ini bagaimana prosesi dari sebuah sumbu politik bisa hadir, dan juga bagaimana elemen-elemen keruangan yang baru bisa hadir dalam sini. Jadi ini adalah perspektifnya dari elemen arsitektur yang kita mau munculkan, bagaimana manusia ini bisa bebas, para penduduk dan para rakyat bisa bebas untuk berdemonstrasi dan menyampaikan aspirasi mereka di ruangan ini. Di dalamnya juga menjadi ruangan yang multifungsi, bisa digunakan sebagai ruang orasi, bisa digunakan sebagai ruang pameran, dan juga bisa menjadikan sebuah ruang aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini contoh yang lain. Jadi dalam keruangan ini menjadi menarik karena kita bisa selalu melihat gedung MPR DPR ini gitu dalam sudut-sudut ketika kita berada di dalam atau di atas struktur ini. Kemudian di elemen yang lainnya, di sumbu politik itu sendiri, kita juga mempropos untuk menghadirkan sebuah ruang di bawah tanah. Jadi ini ruangan ini kayak setengah sunken, tapi kita mau mencoba menghadirkan ruang-ruang poetis yang menceritakan tentang sejarah perjalanan kemerdekaan dan juga sejarah demokrasi di negara ini. Dan kemudian ada ruang yang lain juga di samping dari ruang demokrasi ini adalah bagaimana kita menciptakan elemen-elemen untuk billboard gitu. Jadi kalau kalian lihat board ini adalah sebuah media aspirasi, montase dari sebuah event yang terjadi, kemudian direkam oleh sebuah media massa, dan kemudian board ini mencoba untuk
menggemakan apa yang sudah disampaikan oleh media massa gitu. Jadi elemen-elemen yang penting untuk demokrasi untuk bisa berjalan. Jadi kalau kalian lihat even diagram yang simple seperti ini penting gitu untuk bisa kita tahu dan bisa kita gunakan pada waktunya ketika kita mau menceritakan bagaimana sebuah elemen arsitektur bisa bekerja. Kemudian untuk gedung MPR sendiri, gedung yang tinggi di belakang itu, kita juga mencoba untuk menghadirkan ruang-ruang yang baru untuk komisi, untuk anggota DPR. Jadi ini adalah bagian dari brief bagaimana kita mau mendesain gedung itu gitu. Jadi kita sebagai tim desain pada saat itu, daripada kita mendesain sebuah gedung kantor yang konvensional, kita mencoba untuk mempropose untuk setiap anggota DPR ini memiliki ruangan-ruangan yang compact. Jadi untuk satu grup mereka bisa men-share satu kompleks ruangan ini secara bersamaan. Gitu. Jadi gedung kantor ini berusaha untuk menghadirkan different varieties of space. Jadi ini kira-kira bentukan arsitekturnya. Lagi-lagi bagaimana diagram aksonometrik ini bisa membantu untuk menyusun gubahan massa dari gedung ini. Dan ini gedungnya. Nah, lagi-lagi kita juga perlu untuk tahu gitu bagaimana kita bisa menciptakan sebuah desain arsitektur bukan hanya sekedar mendesain gedungnya gitu, tapi kita harus tahu juga bagaimana sistem bisa bekerja dalam gedung, gitu. Bagaimana sistem struktur bisa berjalan, bagaimana konservasi air dan energi bisa berjalan, bagaimana kalau misalnya sekarang bangunan lebih dituntut untuk lebih ramah lingkungan, bagaimana sustainability bisa berjalan dalam gedung, bisa bekerja di dalam gedung. Diagram memegang peranan penting untuk bisa menyampaikan hal-hal tersebut. Jadi untuk next project yang ingin saya sampaikan, sebenarnya ini adalah sebuah proyek rahasia. Jadi sebenarnya saya nggak boleh untuk menyampaikan proyek ini, tapi waktu ini saya terlibat di dalam proses membuat diagramnya, dan menurut saya ini menjadi elemen yang sangat menarik gitu, ketika kita melihat sebuah diagram itu bukan hanya bekerja dalam wujud yang statis, tapi dinamis. Jadi proyek ini adalah sebuah proyek master plan kawasan industri. Yang menarik, kawasan industri ini adalah kawasan industri yang dikelilingi oleh residential gitu. Jadi sekarang pun bahkan di kondisi existingnya lapangan ini site-nya ini dipenuhi oleh ruang-ruang publik gitu. Jadi di master plan-nya kita mau mencoba untuk menghadirkan ruang-ruang publik dan juga memix, dicampurkan dan di impose bersamaan dengan ruang-ruang industri. Tapi ketika kita memikirkan tentang ruang industri, kita juga memikirkan lagi-lagi karena ini master plan, bagaimana ruang ini bisa bekerja 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Yang menarik dalam proses pembuatan diagram ini adalah kita mau mencoba menghadirkan 3 elemen yang berbeda, yaitu community, industry, dan nature. Jadi kalau kalian lihat ini adalah perspektifnya menghadirkan ketiga elemen itu. Jadi bangunan-bangunan yang ada di luar ini adalah residential atau kantor. Kemudian yang ada di dalam ini adalah gedung-gedung industri. Dan ini dikelilingi oleh banyak sekali ruang hijau. Jadi diagram yang saya buat waktu itu adalah sebuah montase dari banyak sekali gambar, tapi mencoba untuk menceritakan bagaimana keruangan ini bisa bekerja. Bagaimana kita menciptakan ruang industri dan juga dikelilingi oleh residential dan kantor, kemudian dipenuhi oleh community dan juga ruang-ruang hijau. Jadi dan ketika kita menyampaikannya dalam wujud animasi, itu menjadi sebuah storyline yang menarik gitu, karena kalian bisa melihat bagaimana sequence bekerja, elemen apa yang sudah ada existingnya,
kemudian elemen-elemen apa yang kita ingin tambahkan di dalamnya, dan apa yang elemen-elemen baru seperti ini. Kalau kalian lihat elemen hijau, kemudian ada monorail, bukan monorail itu sebenarnya ART, autonomous vehicle, kemudian bagaimana ruang-ruang hijau dan drones bisa bekerja di dalam proyek ini gitu dalam masa depan. Jadi kira-kira ini montase yang kita hadirkan dalam proyek ini, dan ini kira-kira space yang terjadi di dalamnya. Jadi sebenarnya di proyek ini banyak sekali diagram yang bisa saya sampaikan, tapi berhubung ini masih rahasia dan kita masih confidential tentang proyek ini, jadi mungkin sampai di sini saja. The next project yang ingin saya share adalah sebenarnya ini sangat straightforward, tapi saya ingin menyampaikan bagaimana diagram meshing itu bisa bekerja secara optimal dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah proyek. Jadi ini adalah headquarter design dari sebuah car manufacturer di Cina. Jadi ini adalah mobil yang dia produksi, namanya Xiaopeng, dan kemudian kita ditugaskan untuk menciptakan sebuah mendesain headquarter-nya gitu. Jadi diagram yang kita propose sebenarnya sangat simple dan sangat straightforward. Kalau kalian lihat ini, diagram ini bisa dibuat dengan cepat gitu di Photoshop atau misalnya di Illustrator. Tapi menjadi penting buat saya karena diagramnya menceritakan step by step bagaimana kita come up with that solution, produk arsitektur yang kita hadirkan sebagai sebuah solusi dari analisa ini. Jadi tapak ini terdiri dari 3 tapak yang berbeda, 2 ini, kemudian 1 yang kecil ini. Yang menarik di sini adalah di tapak ini adalah 2 site yang berbeda, jadi kita tidak bisa menciptakan satu gedung yang sangat besar gitu, tapi kita harus membedakannya dalam 2 gedung. Kemudian setiap ketiga tapak ini menghadap ke sebuah taman besar yang udah jadi dan ada sungainya gitu. Jadi ini sebenarnya menjadi sebuah daya tarik yang cukup menarik gitu ketika kita mau mendesain sebuah master plan, kemudian kita melihat apa sih yang ada di konteks di sekitarnya gitu. Jadi kita dari titik ini kita bergerak ke bagaimana kita menciptakan sebuah node sebagai pusat dari 3 elemen ini. Kita mencoba, meskipun ini adalah lebih besar konteksnya dari apa yang kita propose di tapak kita, tapi menurut saya itu juga penting ketika kita bisa melihat konteks yang lebih besar dan bagaimana project kita, meskipun secara final tidak berhubungan, tapi kita menunjukkan bagaimana kalau kita memikirkan konteks yang lebih besar ketika kita mendesain proyek kita. Kemudian ini mencoba untuk menaikkan volume untuk memenuhi apa yang dibutuhkan secara GFA dan plot ratio, secara KLB dan secara GFA-nya kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan. Kemudian kita mencoba untuk memulai dengan sebuah meshing gitu, sebagai sebuah headquarter. Mereka tentu perlu untuk punya satu titik tertentu sebagai pusat gitu kan. Dan kemudian dari titik ini kita mencoba untuk sebenarnya kalau kalian lihat di slide sebelumnya, kita mencoba beberapa iterasi dari desain. Apakah proyek ini perlu untuk mengikuti bentuk logonya, atau misalnya ini perlu untuk membuat sebuah courtyard di dalam sini gitu. Dan kita memutuskan untuk membentuk dari menjadi 2 bentuk huruf V yang diyakinkan kita bisa cukup yakin setiap bukaan ini memberikan sebuah view yang sangat lebar gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini adalah gedung operasional dan ini adalah gedung untuk headquarter, dan setiap sisi dari gedung ini memiliki view yang sangat luas kepada sekitarnya gitu, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian karena ini lokasinya bersebelahan dengan airbase, jadi tentu saja ada height limit yang kita harus ikuti, dan ini menjadi cukup menantang gitu karena height limitnya cukup rendah. Jadi kita harus mencoba
memberikan solusi dengan menghadirkan basement gitu. Jadi beberapa ruang di dalam sini menjadi sunken, dan kemudian kita mencoba menghadirkan ruang-ruang di basement. Dan yang terakhir, ketika kita melihat analisa angin, kita melihat kalau prevailing wind ini datang dari sisi selatan gitu. Jadi kita juga mau mencoba melihat bagaimana meshing ini bisa bekerja untuk menghadirkan ruang-ruang kota yang nyaman gitu, yang ada selalu ada angin dan tidak terlalu panas ketika siang hari, dan juga pada saat winter kita memastikan kalau prevailing wind-nya juga tidak mengganggu sehingga tidak terlalu dingin. Dan kemudian dari diagram itu kita mencoba untuk menghadirkan bagaimana bangunan ini bisa bersinergi di dalamnya. Kita menghadirkan 2 node entrance, kemudian titik ini menjadi ruang publik, so-called ruang publik yang bisa diakses oleh siapapun gitu dari taman ini. Jadi kalau kalian lihat ini ada stasiun MRT, kemudian kita menghadirkan sebuah arcade yang nyambung terus dengan akses yang kita hadirkan. Dan juga secara continuous dia lanjut ke taman yang ada di sini. Jadi ini secara output ini adalah desainnya. Jadi kalau yang kalian lihat yang tadi secara diagram, kalian bisa lihat ini adalah sebuah continuous path di sini. Kemudian di saat yang bersamaan kita menghadirkan sebuah ruang publik gitu yang covered. Dan ini adalah kedua gedung yang kita propose. Ketiga gedung yang kita propose. Jadi kalau kalian lihat di sini, di tengah-tengah sini adalah ruang entrance gitu ya. Kalau kalian lihat, imagine kalian pergi ke sebuah kampus gedung, kayak misalnya kalian pergi ke kampus Google atau Facebook, kalian bisa melihat sebuah ruang yang sangat homey, sangat nyaman. Dan ini adalah sesuatu yang kita coba hadirkan juga gitu di proyek ini. Jadi ketika kalian masuk ke dalam sini, kalian akan menemukan ada sunken plaza, kemudian ada beberapa ruang publik yang bisa diakses juga. Nah, di sisi gedung yang pendek, kita juga bisa lihat ini adalah arcade yang kita coba hadirkan. Bagaimana ruangan ini bisa, ruang kota ini bisa menjadi ruang outdoor yang nyaman untuk para orang yang bekerja di gedung ini gitu. Nah, kemudian dari sini juga penting gitu ketika melihat bagaimana detail dari bangunan bisa bekerja. Mengapa kita menghadirkan fasad-fasad linear ini, dan kita juga mencoba untuk menjelaskannya dalam bentuk diagram, yaitu bagaimana sebuah fasad bisa bekerja secara optimal, dan bagaimana fins ini bisa membantu untuk mengurangi solar radiation gitu dari fasad. Ini satu lagi, dan ini adalah diagramnya tadi saya maksud gitu, secara sustainability bagaimana bagaimana sebuah bangunan bisa bekerja. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kiri ini adalah shadow analysis, bagaimana bangunan ini shaded, ruang-ruang kota yang ada di sekitar ini bisa shaded pada saat summer dan pada saat winter. Kalau kalian notice di sini yang kita perlu protect sebenarnya ketika winter, kita sebenarnya membutuhkan sebuah ruang-ruang yang nyaman gitu ketika kita berada di luar, dan itu pada saat winter kita membutuhkan sinar matahari gitu. Jadi proyek ini mencoba untuk menganalisa bagaimana bangunan-bangunan ini tidak memblok cahaya winter itu, tapi juga bisa memberikan ruang-ruang luar yang nyaman. Oke, untuk next slide-nya, ini adalah sebuah proyek juga yang saya kerjakan bersama-sama dengan teman di DP. Jadi ini sebenarnya proyeknya cukup kecil, secara konteks hanya sekitar 400-500 meter persegi. Tapi menurut saya cukup menarik juga bagaimana kita bisa mengeksplor diagram untuk menyampaikan konsep dari gedung ini. Jadi ini adalah sebuah substation. Kalau kalian tahu, mungkin di Indonesia lebih dikenal dengan nama trafo, gedung trafo. Jadi gedung ini adalah gedung yang untuk convert dari menara-menara sutet jadi listrik yang lebih kecil. Jadi pada saat itu pemerintah Cina mencoba untuk mengadakan sayembara untuk bagaimana kita bisa memberikan sebuah ruang kota yang baru di dalam substation ini.
Jadi pemerintah Cina pada itu memberikan sekitar 15 site yang bisa kita pilih, dan ini adalah salah satu site yang kita pilih. Lokasinya ada di sekitar timur laut di kota Guangzhou. Jadi ini adalah daerah industri yang baru, namanya Science City, dan banyak sekali gedung-gedung industri gitu di sekitar situ. Dan juga banyak juga residential area yang secara existing sudah ada, dan banyak sekali keluarga-keluarga baru yang baru menikah atau baru punya anak kecil, mereka pindah ke situ gitu. Jadi secara statement, proyek ini berusaha secara positioning gitu ya, proyek ini berusaha untuk menciptakan ruang-ruang industri yang baru, dan juga menciptakan showroom, tapi juga menjadikan ruang-ruang kota yang bisa digunakan secara publik gitu, dan memberikan fungsi edukasi untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi lagi-lagi dengan diagram kita mencoba untuk membedah apa yang ada di lokasi. Jadi kalau kalian lihat ini adalah lokasinya, kemudian dikelilingi oleh bangunan industri di sini, kemudian ada satu kompleks residensial yang cukup besar, dan juga ada beberapa elemen nature seperti ada sungai di sini yang kita mau coba include di dalam proyek ini. Jadi kalau kalian lihat ini adalah bagaimana diagram ini menceritakan tentang zonasi fungsi atau zonasi aktivitas yang ada di sekitar lokasi site ini. Jadi site-nya ada di tengah-tengah sini, dan dia dikelilingi oleh industri, kemudian ada neighborhood. Dan diagram ini adalah sebenarnya sebuah set diagram untuk menceritakan bagaimana kita mau menghadirkan proposal kita gitu. Jadi di sini kalau kalian lihat ini ada menjadi titik temu dari banyak sekali fungsi ini, dan kemudian memberikan fungsi-fungsi yang baru seperti showcase, industrial showcase, kemudian amenities untuk residential, memberikan ruang-ruang kota untuk mereka bisa relax dan olahraga, kemudian bisa memberikan ruang-ruang untuk F&B dan education untuk neighborhood di sekitarnya. Secara konsep, kita mau mencoba menghadirkan kontainer, because industri di daerah situ banyak dengan industri besar, jadi banyak sekali truk-truk kontainer yang berseliweran, dan kemudian Guangzhou juga memiliki port kontainer yang cukup besar, yang cukup potensial gitu sebenarnya untuk bisa dipakai dan dimanfaatkan dalam proyek ini. Jadi untuk proyek ini karena kita udah tahu kita memang menghadirkan fungsi-fungsi yang kecil, fungsi-fungsi untuk olahraga, dan kemudian untuk education, kemudian untuk meeting room dan sebagainya. Kita mencoba untuk membedah sebenarnya ruang-ruang ini butuh berapa banyak area. Jadi kita mulai untuk mencoba membedah ruang-ruang tersebut, kemudian kita mencoba membuat grup untuk modul. Jadi kita mencoba untuk menghadirkan ini adalah kira-kira ukuran dari kontainer, ini sebenarnya setengah kontainer, satu kontainer, kemudian ini adalah kombinasi dari beberapa kontainer yang kita pikir bisa digabungkan untuk menciptakan sebuah ruang yang berbeda. Nah, kemudian dari ruang-ruang ini, barulah kita mencoba untuk menghadirkan bagaimana sebuah substation yang konvensional, kita coba untuk lapisi dengan sebuah ruang, dan kemudian ruang ini bisa menjadi platform untuk plug-in dari beberapa, dari satu atau banyak fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sekitarnya. Dan kemudian bagaimana ruang-ruang itu bisa tercipta di daerah rooftop atau mungkin di sisi-sisi dari substation. Secara struktur, jadi kita mencoba untuk membuat semuanya make sense. Kita mencoba untuk menganalisa bagaimana kontainer ini bisa di-clip on ke struktur yang kita hadirkan. Gitu. Jadi prosesnya bukan hanya sekedar, oh ya kita mau mencoba menghadirkan kontainer, kemudian kontainernya ditempel gitu. Tentu saja banyak sekali consideration secara struktur, kemudian secara keruangan bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana ruang-ruang itu bisa bekerja gitu. Dan kita juga mencoba untuk membedah setiap elemen. Jadi diagram ini mencoba untuk memecahkan setiap layer dari substation, kemudian elemen buffer, kemudian bagaimana titik-titik ruangan dan rooftop ini bisa di-stack bersama. Dan ini wujudnya. Jadi
seperti yang kalian lihat kalau substation yang biasa gitu mungkin cuma hanya sekedar gedung dengan beberapa ventilasi kemudian dipagerin gitu ya. Jadi yang ini kita mencoba untuk membuat ini bukan hanya sekedar gedung substation biasa, tetapi bisa ada fungsi-fungsi dan bisa ada hal-hal yang baru yang muncul di sini gitu. Dan bahkan ini juga bisa menjadi ruang-ruang showcase untuk industri gitu. Jadi misalnya ketika di tetangga ada industri mobil gitu, kemudian mobil itu bisa dipajang di sini untuk menjadi sebuah showcase dari industri yang ada di daerah ini. Jadi ini kira-kira bagaimana ruang-ruang kontainer ini bisa dimasukkan, disisipkan ke dalam struktur, kemudian bisa bekerja menjadi sebuah ruang kota dan ruang untuk publik. Kemudian diagram ini juga mencoba untuk membedah fungsi-fungsi apa saja yang bisa ditawarkan, kemudian bagaimana akses dari gedung ini, dari bawah sampai rooftop, kemudian bagaimana ruang ini bekerja bersamaan dengan ruang-ruang di ground floor di sekitarnya. Bagaimana kita menghadirkan wellness park di sini. Kemudian plaza-plaza ini untuk orang-orang kota yang secara pedestrian gitu mereka bisa mengakses ruang-ruang ini juga. Kemudian tentu saja penting bagaimana kita bisa menghadirkan akses untuk fire, emergency access, kemudian parking, sepeda, kemudian juga koridor dan lift, dan kemudian ini untuk akses bagaimana orang bisa tetap mengakses substation itu gitu ketika diperlukan. Dan juga karena ini adalah sebuah ruang yang dinamis antara industri dan residential, kita juga perlu memikirkan secara waktu bagaimana ruang ini bisa bekerja secara 24 jam gitu. Jadi apa yang terjadi di setiap time frame yang berbeda-beda menjadi penting dan menjadi menarik gitu ketika kalian lihat sebuah bangunan bisa memiliki elemen-elemen yang berbeda dan bekerja pada waktu yang berbeda-beda juga. Nah, kemudian beberapa set diagram berikutnya ini mencoba untuk menceritakan secara lebih detail gitu bagaimana detail dari desain ini bisa bekerja. So, for example, ini menceritakan bagaimana fasad dari gedung ini kita ingin coba hadirkan menjadi LED, kemudian ada lighting-lighting yang bekerja di dalamnya. Kemudian bagaimana desain detail dari fasad ini bisa bekerja. Dan juga bagaimana sustainability bisa bekerja juga di dalam sini. Konsep apa saja yang ingin kita hadirkan, bagaimana koridor-koridor ini bisa tetap dingin meskipun tidak menggunakan AC, kemudian bagaimana taman-taman ini juga bisa bekerja menjadi sebuah rain garden gitu. Jadi bukan hanya sebuah taman kering, tetapi bisa menjadi tempat penyerapan air juga. Jadi ini kira-kira bentuknya lagi. Dan yang menarik dari proyek ini adalah karena ini adalah sebuah substation dan proyek ini didesain dengan konteks yang immediate surrounding gitu, industri dan residential gitu. Tapi kalau kalian lihat substation itu ada di mana-mana gitu kan. Jadi mungkin bisa aja di daerah industri, bisa aja dia ada di sekitar daerah perumahan, bisa aja dia ada di daerah sekitar perkantoran gitu. Jadi yang menarik dari konsep ini adalah is very adaptable gitu to this context. Ketika kita mendesain di sebuah perumahan, kita bisa menghadirkan fungsi-fungsi yang sangat berbeda, misalnya fungsi yang sangat untuk mendukung community, untuk sekolah, kemudian untuk supermarket, atau misalnya ketika dia ada di daerah kantoran bisa menghadirkan ruang-ruang meeting gitu. Jadi sangat sangat fleksibel dan sangat adaptable gitu. Ketika substation ini berada di lokasi yang lain yang sangat berbeda, dia bisa menggunakan sistem yang sama, dia bisa menciptakan ruang-ruang juga untuk fungsi yang dibutuhkan. Gitu. Jadi ini kira-kira bagaimana ruang ini terbentuk, ruang-ruang kota ini bisa bekerja untuk surrounding. Ya, jadi in all mungkin saya bisa bilang kalau ketika kita membuat sebuah diagram, yang penting itu menurut saya bukan hanya sekedar appearance dari diagram itu gitu. Bukan hanya sekedar tentang membuat sebuah gambar yang cantik kemudian memberikan impresi yang bagus untuk dosen atau misalnya untuk klien gitu.
Tetapi di balik itu semua, fungsi dari diagram itu menurut saya lebih penting gitu. Apa sih yang sebenarnya diagram ini coba sampaikan? Seberapa penting atau seberapa relevan diagram ini dihadirkan dalam proyek Anda. Jadi semoga apa yang tadi udah saya share bisa memberikan pemikiran untuk saudara-saudari semuanya, untuk teman-teman, kira-kira ketika dalam proyek kalian, ketika oh ini adalah proyek rumah atau misalnya ini adalah proyek master plan, oh ini adalah proyek gedung gitu. Seberapa apa saja informasi yang ingin kalian sampaikan dan kalian perlu membedah gitu lebih dalam apa sih sebenarnya diagram yang relevan untuk itu gitu. Ketika proyek yang membutuhkan potongan untuk menceritakan konsep Anda, buatlah potongan gitu, jangan dijelaskan dalam bentuk perspektif karena itu bisa menjadi fokus yang berbeda gitu ketika juri atau ketika dosen Anda melihat karya Anda, mereka benar-benar melihat apa yang mereka lihat gitu. Meskipun ceritanya lain, tapi mungkin dosen itu atau dosen atau klien bisa mengerti dengan maksud yang berbeda gitu. Oh, kalian mau menceritakan sebuah potongan, kenapa kalian kasih lihatnya perspektif gitu. Atau kalian mau menceritakan sebuah potongan, kenapa kalian kasih lihatnya aksonometrik gitu. Jadi kita perlu untuk tahu diagram mana yang cocok untuk menceritakan apa yang kita mau. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan barusan cukup berguna untuk Anda dan memberikan sebuah pemikiran tentang bagaimana mengutilisasi diagram dalam proyek Anda. Oke, I think that's all. Jadi saya open untuk diskusi atau kalau misalnya kalian ada yang mau tanya sesuatu, silakan. Terima kasih. Pak Rudi? Halo. Halo, Ya, Pak. kita udah, ya maaf saya tadi ke toilet bentar. Nggak apa-apa, Pak. Oke, udah cukup panjang lebar. Sangat menarik sekali apa yang telah disajikan ya dengan beberapa case ya. Yang terakhir sekali keren sekali nih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Vincent dari mulai sejarahnya tuh kapan diagram itu muncul, mulai dari sejak beribu-ribu tahun sebelum Masehi ya, dan rupanya diagram itu sangat membantu sekali di dalam kita menjelaskan karya-karya yang ingin kita sampaikan, terutama untuk proyek-proyek yang agak sedikit besar ya tentunya ya, walaupun bukan berarti yang kecil tidak ya, tapi kalau saya lihat tadi contoh banyak dari tentang master plan, tentang rencana-rencana yang cukup kompleks lah, termasuk yang terakhir ini yang di China ya. Oke, dan ini sangat relevan nih untuk tugas Stupa 7 terutama nih, ya walaupun bukan berarti anak Stupa 8 tidak bisa memanfaatkannya. Anak Stupa 7 ini dengan dwelling typologis ya, yang banyak menuntut peran kalian untuk bisa menerapkan nantinya. Ya, sekarang kalian akan masuk ke minggu-minggu eksekusi dari proposal yang kalian sudah buat. Nah, bagaimana masalah beberapa pemikiran-pemikiran yang kalian sudah rancang, yang kalian sudah coba buat lakukan di proposal bisa kita wujudkan ya. Nah, ini kira-kira udah ada contoh-contoh ya, beberapa hal yang menarik yang telah disampaikan oleh Saudara Vincent. Selanjutnya kami serahkan pada pihak mahasiswa untuk mungkin ada yang mau minta penjelasan lebih lanjut ya, teknik bagaimana atau apa ya kepada Vincent. Waktunya kami serahkan, silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya atau yang mau menyampaikan sesuatu di dalam forum ini, silakan. Ya, Rahmat ya, silakan Rahmat.
Halo Kak Vincent, saya Halo. kebetulan sangat menarik yang rethinking substation ya. Jadi di Stupa 7 ini saya sendiri emang pengen nerapin metabolism dengan sistem intermodal gitu. Jadi emang menggunakan sistem si kontainer ini gitu. Cuman yang saya ambil itu si volumetric unit dari si konstruksi kontainernya gitu. Nah, yang bikin saya penasaran di sini itu ketika kita berbicara tentang struktural gitu kan. Saya sendiri juga sebenarnya masih belajar sih, jadi masih bingung gitu soal ngekombinasi antara volumetric si kontainer ini dengan narrow dwelling-nya nanti gitu. Jadi sebenarnya dari sistem struktural kalau tadi di diagram dan gambar itu kan menggunakan sistem baja gitu ya yang di bolt dan di join. Nah, sebenarnya kalau secara realistis dalam perancangan asli gitu ya Kak, apakah kalau sistem kontainer ini tuh emang hanya bisa menggunakan baja gitu atau ada cara lain seperti post cable tension misalnya? Oke. Ini lebih ke arsitektur ya. Saya coba jawab. Sebenarnya mungkin saya bukan ekspertis di bidang ini juga, karena ini proyek yang ini kita jalanin sebenarnya gabungan beberapa tim. Jadi kita ada beberapa tim member yang sebenarnya structure engineer gitu. Jadi lebih mungkin sebenarnya lebih cocok untuk ditanyakan ke dia. Tapi yang saya mengerti dari sini sebenarnya sangat possible untuk dieksplor menggunakan tension cable juga. Cuma mungkin karena yang di konteks proyek ini kita mencoba untuk menghadirkan apa yang paling simple dan paling gampang gitu. Karena secara konsep yang kita coba tawarkan ini bukan sesuatu yang temporer, tapi lebih ke arah sesuatu yang permanen. Dalam arti permanen yang sekitar mungkin sekali dibangun dia akan bertahan sekitar 10 tahun gitu. Bukan yang 30-40 tahun, tapi lebih ke arah 10 tahun daripada yang temporer. Mungkin kalau struktur kabel sebenarnya mumpuni untuk bisa berjalan secara temporer, tapi untuk long term mungkin sebenarnya lebih ideal untuk menggunakan baja. Untuk sambungannya sendiri, saya ingat teman saya itu pernah menceritakan, jadi dari kontainer itu sebenarnya kita harus membuat sebuah housing yang serupa dengan kalau kamu tahu mobil kontainer kan sebenarnya dia ada titik-titik yang untuk menyangganya gitu. Dan kemudian ada struktur dari kontainer itu sendiri, mobil kontainer itu. Jadi struktur baja ini dari struktur baja yang tadi udah saya kasih lihat gridnya, itu sebenarnya dipasangin housing lagi yang dimana kontainer itu bisa duduk di situ gitu. Jadi sebenarnya eksplorasinya lebih ke arah bagaimana housing ini bisa bekerja di dalam struktur baja. Tapi begitu kamu udah mendapatkan housing ini, itu sebenarnya sangat gampang gitu untuk bisa menggabungkan 2 atau 3 kontainer sekaligus gitu menjadi sebuah satu dwelling unit. Nggak tahu, semoga menjawab nggak? Cukup menjawab semoga. Menjawab kok Kak. Ya mungkin saya nanti lebih pertimbangin pakai baja sih. Sama satu lagi Kak, yang di Xiaopeng headquarter ya, tadi kan itu ada solar diagram dan wind diagram ya. Nah saya itu dari dulu selalu penasaran dengan windrows-nya ini gitu. Sebenarnya gimana sih cara kita analisis dan ngebikin diagram lingkaran itu kan sangat matematis gitu ya. Jadi, Oke. Terus maksudnya bagaimana diagram yang bawah ini relevan untuk proyek itu? Iya, cara membuatnya gitu sih Kak. Oh, cara bikin diagramnya gimana? Kayak aplikasi atau diagram ini gitu. Gimana cara nyiptanya? Okay. Saya dari dulu tuh selalu lihat, tapi nggak tahu gitu. Nggak pernah ketemu. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk diagram ini, jadi kalau kalian menggunakan Rhino gitu ya, ada di Grasshopper itu ada satu tool namanya Ladybug. Ladybug ini gunanya adalah untuk melakukan environmental analysis dari sebuah lokasi. Nah, untuk bisa mempunyai data ini sebenarnya kan sebuah data gitu ya. Jadi menceritakan dalam waktu 1 tahun berapa banyak sih angin yang datang dari arah mana gitu. Jadi ini ketika summer, yaitu tanggal 21 Juni, angin itu datang dari arah mana saja dan berapa kencang. Kemudian ini dari arah pada saat winter, angin datang dari arah mana saja dan berapa kencang gitu. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah data, bukan sesuatu yang kita bikin, tapi ini adalah sebuah interpretasi dari data gitu. Jadi kalau misalnya jadi kalau kalian Google
namanya EPW Map. Ini adalah sebuah website di mana kalian bisa download sebuah weather data dari seluruh dunia gitu. Jadi titik-titik ini merepresentasi sebuah weather data. Ketika kalian misalnya Jakarta gitu ya, ada beberapa kota misalnya di Tangerang. Jadi di airport ini mereka pernah punya satu data. Data ini menceritakan informasi yang berbeda-beda. Jadi ada suhu dari bulan Januari sampai Desember, kemudian angin, dan juga di beberapa daerah dia ada curah hujan gitu. Jadi data ini yang kita visualisasi menjadi sebuah diagram. Jadi jadi diagram yang tadi saya kasih lihat itu bukan sebuah analisa, tapi ini adalah sebuah data. Yang menjadi menarik adalah bagaimana kita menginterpretasi data ini untuk menjadi relevan dengan proyek kita gitu. Jadi misalnya, pada saat ini misalnya pada saat summer kita mau supaya ruang-ruang outdoor kita ada anginnya gitu kan. Jadi dengan melihat diagram ini kita tahu kalau angin itu datang dari arah tenggara kebanyakan. Jadi kita mau ruang-ruang outdoor yang kita ciptakan menghadap ke arah tenggara. Jadi pada saat summer dia actually memberikan bukaan ke arah tenggara, jadi angin itu bisa datang. Dan kemudian pada saat winter karena udara udah dingin, kita probably mau supaya bangunan ini bisa memblok dari angin-angin utara gitu. Jadi meshing yang kita desain itu diciptakan sedemikian rupa bisa mengarah bukaan ke arah tenggara dan menghindari bukaan ke arah utara gitu. Kira-kira seperti itulah bagaimana kita menginterpretasi data dari Windrose. Tapi untuk Windrose-nya sendiri sebenarnya ini adalah data yang kita bisa dapat dari website ini gitu. Kemudian kita tinggal copy, habis itu kita masukin ke Ladybug itu, kita bisa memvisualisasikan Windrose itu. Gitu. Oke, makasih banyak Kak. Oke. Jelas ya Rahmat ya. Oke, kita lanjut, siapa yang mau bertanya lagi selain Rahmat? Ayo, yang lainnya juga. Sebenarnya kalau mau diskusi juga boleh Pak, nggak harus bertanya. Kalau siapa tahu dari teman-teman kan ada yang, saya nggak setuju nih, misalnya mungkin harusnya diagram itu harus kayak gambar Bartlett gitu kan. Siapa tahu Pak. Jadi tadi dikatakan oleh Vincent bahwa diagram itu bukan hanya sekedar gambar-gambar dua dimensi ya, tapi dia juga bisa menjelaskan dan dia bisa menggelarkan bagaimana hal-hal yang bisa kita sampaikan dengan mencoba menggabungkan itu yang di Giliang ya, dari data-data yang masing-masing yang diplotkan kemudian digabung, dicampur, dijadikan satu. Terjadilah suatu diagram yang memperlihatkan rencana kita, gabungan antar berbagai pertimbangan-pertimbangan analisis. Di situ kita bisa tarik kesimpulan kita ya. Kalau tidak salah begitu kan yang tadi Giliang begitu bukan? Ya, kira-kira gitu Pak. Ya, itu cocok tuh buat dari satu kawasan, nggak sebesar Pulau Giliang karena mahasiswa waktu itu kan diminta ya sekitar 3.000-an lah tapaknya. Nah, gimana dari kawasannya dia melihat aspek sirkulasi, aspek itu sirkulasi orang ya, mungkin nanti sirkulasi aja macam-macam ya. Ada sirkulasi orang, sirkulasi servis, mungkin sirkulasi apa tergantung dari objek-objeknya. Kemudian ada titik-titik penting apa yang menjadi ikon di sana dan lain sebagainya. Oke, silakan. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Dari 108 mahasiswa saya di Stupa 7 nih, ayo Mas Rahmat saja yang selalu bertanya. Silakan. Halo, selamat pagi Pak. Apa nih, sebutin namanya dong? Gerald Pak, Gerald Stupa 7. Ya, silakan Gerald. Ya Pak, saya ingin bertanya soal ini kan dalam menyusun diagram ini kan sumber daya waktunya kan lumayan besar ya yang kita harus dedikasiin buat nyampein informasi. Nah ini target audiensnya itu
siapa sih umumnya biasanya kayak untuk menyampaikan ke orang umum kah atau ke orang yang udah ada latar belakang di dunia arsitektur kah atau kayak gimana sampai kita harus dedikasiin sumber daya waktu sebanyak ini buat nyusun gambar sebanyak ini juga. Thank you itu dari saya. Sebenarnya tergantung sih. Mungkin kalau yang paling gampang ketika kita di Stupa 7 atau Stupa 8 gitu ya, yang akan menyaksikan diagramnya ya antara teman-teman kalian atau dosen-dosen gitu kan, Pak Rudi gitu, atau Pak Agus atau misalnya Pak Dana gitu. Tapi untuk mengenai seberapa banyak waktu yang kita perlu dedikasiin, sebenarnya itu benar-benar tergantung dari seberapa detail atau seberapa ambi diagram kita pengen jadi diagram kita gitu. Karena saya waktu itu pernah ada kebetulan pas saya master gitu ada teman yang ngambil Bartlett program gitu, jadi dia ngambil master arsitektur di Bartlett. Kemudian saya ingat banget gitu, dia waktu itu ada satu project timeline-nya sekitar 3 bulan. Jadi dia explore design exploration-nya itu berlangsung kira-kira sekitar 2 bulanan sampai 2 bulan setengah gitu. Kemudian ada satu masa di mana dia benar-benar pada saat mereka melakukan eksplorasi desain, mereka benar-benar pada titik akhir itu mereka benar-benar tahu gitu. Mereka pengen apa yang mereka pengen sampaikan di dalam panel, kemudian informasi apa yang ingin mereka sajikan, dan seperti apa diagram yang ingin mereka sampaikan gitu. Mungkin kalau kalian lihat di Pinterest gitu kan sebenarnya architecture diagram gitu banyak banget sebenarnya diagram yang muncul gitu, dan stylenya juga beda-beda, karakternya juga beda-beda, dan menjadi penting bagaimana kita menemukan style atau menemukan apa sih yang menjadi signature dari diagram gue gitu. Diagram seperti apa yang kita ingin munculkan, dan kemudian apakah kalau menurut kalian penting untuk menyampaikan sebuah diagram yang sangat rich dalam bentuk color, atau misalnya kayak yang tadi saya sampaikan gitu ya, diagram yang graphical, kemudian banyak yang itu yang kelihatan membutuhkan waktu banyak di Photoshop gitu. Kalau kalian merasa itu menjadi diagram yang paling cocok untuk proyek kalian, then you have to put the effort into the time. Tapi kalau menurut kalian, sebenarnya proyeknya sangat kompleks, tapi kalau yang kayak tadi proyek Giliang gitu, sebenarnya nggak perlu diagram graphical seperti itu gitu, karena itu tidak bisa menjelaskan proyek ini gitu dengan perfect gitu. Tapi hanya diagram 2 dimensi dengan pewarnaan yang sederhana yang cocok gitu. Then you know that you will probably take less time to do that, tapi itu bisa menjadi diagram yang lebih efektif untuk proyek itu gitu. Jadi sebenarnya menurut saya key-nya adalah di titik misalnya pengumpulan kalian 1 bulan lagi gitu. Mungkin for me, mungkin dalam 2 minggu terakhir atau 3 minggu terakhir sebelum pengumpulan kalian udah harus tahu kira-kira diagram seperti apa yang ingin kalian sampaikan, diagram mana yang cocok untuk itu, dan kalian udah tahu gitu kira-kira berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk bikin diagram gitu. Yeah, because I think the time management is very important ketika kita mau memproduce sebuah gambar. Di kantor saya banyak banget, udah sering sekali kejadian kita ganti-ganti desain terus sampai udah nggak cukup waktu untuk produce diagram gitu. Jadi akhirnya diagram yang muncul akhirnya diagram yang standar gitu. Padahal sebenarnya menurut saya banyak yang sebenarnya lebih penting diagram yang lebih effort gitu untuk ditampilkan gitu. Tapi akhirnya jadi diagram yang biasa aja, dan akhirnya jadi nggak memuaskan gitu. Karena kita nggak our time management pada saat itu nggak terlalu bagus gitu. Jadi menurut saya itu salah satu hal yang penting bagaimana kita mau merencanakan timing gitu dari our production. Ya, oke. Itu yang disampaikan oleh Vincent untuk Gerald. Baik, Pak. Jadi time management itu sangat penting sekali, mengatur waktu. Nah, makanya kami sekarang ini baru sampai tahap proposal, Vincent. Ya, belum, program ruangnya belum keluar, tapi diharapkan minggu depan mereka sudah bisa masuk ke sana, eksekusi desainnya juga sudah bisa berjalan. Jadi masih ada sekitar 8 mingguan. Oh ya, belum, masih cukup waktu, Pak.
mesti dibagi, tapi waktunya kapan untuk desain dan kapan untuk presentasinya ya tentunya. Ya. Oke, silakan yang lain. Ini mahasiswi saya banyak sebetulnya. Mana dia nih suara yang wanita belum pernah saya dengar bertanya. Selalu yang cowok aja nih. Silakan, ayo. Brigita mana Brigita? Ayo Brigita coba. Atau siapa lagi yang mau bertanya? Pak, saya boleh nanya lagi, Pak? Ya, silakan. Jadi balik lagi soal diagram. Tadi kan ngomongin tentang diagramnya itu diletakkan di buntutnya proses perancangan ya. Itu kayak semacam presentasi. Diagram apakah ngebantu proses perancangan atau sebagai kayak komunikasi kita aja buat ngejelasin proses perancangannya? Ada nggak peran di mana diagram itu malah assisting gitu untuk keputusan? Ya, jadi bisa dua-duanya menurut saya. Jadi kalau kalian tahu kayak misalnya OME gitu, ketika mereka mendesain sebuah karya gitu ya, banyak sekali. Jadi bukan cuma OME, misalnya kayak Zaha Hadid gitu. Saya kebetulan ada teman gitu kerja di Zaha Hadid, dan proses desain mereka itu sangat nggak linear gitu. Jadi dalam sebuah proses gitu mereka bisa come up with beberapa ronde desain, dan setiap ronde desain itu mereka udah siap dengan diagram gitu. Jadi di konteks itu diagram itu dipersiapkan untuk mendukung proses desain Anda. Tapi tentu saja ultimately ketika kita udah come up dengan eksekusi desain yang terakhir, kita akan bikin diagram untuk itu gitu. Tapi yang saya pelajari ketika saya di Untar gitu, ada yang namanya sketch day gitu kan, terutama mungkin yang Stupa 8 tahu gitu, kalau kita ada review 1, review 2, review 3 gitu. Dan pada saat itu kita harus datang dengan diagram gitu kan, nggak bisa dengan tangan kosong atau dengan ngomong doang gitu. Tapi diagram itu tentu saja bakal berevolusi gitu over time sampai kalian sampai ke eksekusi desain terakhir, kemudian Anda akan memiliki diagram yang final. Tapi waktu saya ngerjain tugas akhir saya dulu gitu ya, saya menciptakan sebuah diagram yang di mana diagram itu saya pakai dari Stupa 1, dari review 1, 2, dan 3 gitu. Tapi pada saat akhirnya saya memodifikasi sedikit diagram itu gitu untuk menjadi lebih relevan dengan eksekusi desain yang akhir. Ya, jadi mungkin itu yang bisa dipakai. Waktu itu kebetulan tugas akhir saya adalah eksperimental gitu. Jadi diagram yang saya bikin itu sangat abstrak dan sangat penuh dengan interpretasi. Jadi mungkin at some point itu berguna gitu. Jadi saya nggak perlu bikin diagram berkali-kali gitu kan ya. Tapi menurut saya itu cukup relevan gitu untuk review saya pada saat itu. Jadi itu menjadi suatu strategi yang menurut saya bisa efektif. Tapi kalau misalnya kalian membuat sesuatu yang volumetric atau misalnya membuat sesuatu yang sangat definitif, misalnya master plan atau misalnya bahan masanya yang begitu statis gitu ya, mungkin effort itu diperlukan gitu untuk mengupdate setiap diagram dalam proses desain kita. Karena dalam setiap proses desain tentu kita perlu, ketika kita konsultasi sama dosen atau misalnya kita menyampaikan itu dalam crit atau dalam drawing, dan kita perlu untuk menyampaikan itu supaya yang membaca bisa mengerti gitu kan. Itu kan tujuan utamanya kita membuat diagram. Ya. Oke, thank you, Pak. Saya kira beberapa mahasiswa Stupa 7 juga sudah mencoba ya di dalam proses analisis menggunakan diagram, walaupun sederhana, tapi mereka sudah mulai coba. Ada beberapa yang saya lihat dilakukan. Mungkin Gerald juga ada bikin diagram, tapi mungkin memang bukan diagram untuk presentasi, tapi diagram untuk data misalnya.
Oke, ini ada Cynthia. Nah, silakan Cynthia. Iya, makasih Pak. Saya mau nanya, ini berdasarkan yang saya lihat aja ya di Arti Untar sekarang itu lagi mode penggunaan gambar-gambar yang terinspirasi dari gaya Bartlett. Terus presentasinya pun juga banyak yang pakai warna-warna. Nah, ada nggak sih kemungkinan kalau misalnya diagram-diagram ini tuh justru membohongi desain gitu? Sebenarnya desainnya nggak bagus-bagus banget, cuman memang penyajian diagramnya aja yang sangat wah, atau mungkin kebalikannya. Terima kasih. Oke, thanks Cynthia. Menurut saya mungkin banget sih, karena bahkan kalau ini sebenarnya nggak tahu ya etis ya kalau saya ngomongin gitu, tapi saya ada teman yang kebetulan sekolah di Bartlett dan dia sebenarnya di unit yang drawingnya gila-gilaan itu gitu ya. Jadi beberapa dari mereka sebenarnya merasa kalau yang tadi kamu bilang gitu, sebenarnya wah ini terkesan membohongi desain gitu, karena dianggap gambar yang kita bikin ini hanya untuk showcase gitu. Meskipun menurut saya mungkin beberapa persen sebenarnya bisa di-justify gitu, kenapa kita membuat diagram seperti itu gitu. Karena menurut saya keunggulan atau keistimewaan dari diagram-diagram yang kayak Bartlett itu adalah dia bisa menyampaikan banyak sekali hal dalam satu drawing. Jadi it's really up to orang yang membaca untuk menginterpret diagram itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita membuat sebuah desain, apakah desain itu terjelaskan 100% dalam drawing kita? Mungkin ya, tapi apakah drawing itu menjelaskan 100% desain kita? Belum tentu. Nah, jadi inilah kenapa maksudnya dilema gitu ketika kita membuat atau memproduce diagram seperti itu, seberapa besar effort yang kita harapkan orang akan menginterpret diagram itu gitu untuk kita. Ngerti nggak ya? Jadi misalnya karena kalian tahu gitu kan, membuat diagram seperti itu nggak bukan kayak sekedar 1 atau 2 hari Photoshop gitu, tapi itu membutuhkan effort yang lebih gitu kan. Jadi coba ya. Jadi tapi ketika kita orang membaca diagram itu gitu, misalnya kayak proyek ini gitu, itu ketika orang membaca diagram ini, orang nih sebenarnya ini bikin komik atau bikin drawing atau apa gitu kan. Tapi ketika orang yang mendesain ini datang gitu dan kemudian dia menjelaskan gambar ini, orang mungkin bisa mengerti 80-90% hanya dengan membaca satu gambar gitu. Nah, cuma memang ketika gambar ini menjadi self-explanatory, mungkin nggak akan menjelaskan apa yang kita mau gitu. Jadi ini menjadi keputusan bebas dari desainer itu sendiri gitu. Apakah dia ingin mengambil resiko itu, ataukah dia ingin memberikan dengan diagram yang lain dengan effort yang lebih less gitu, mereka bisa menceritakan lebih rinci gitu, apa sih sebenarnya karakter desain kita. Semoga menjawab. Cynthia. Iya, baik Pak, cukup menjawab. Terima kasih ya Pak. Silakan Vincent, ya. Oke, silakan. Nah ini udah dimulai nih, Cynthia bertanya. Ayo yang lainnya siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Anak Stupa 8, mahasiswa Stupa 8, silakan loh. Kalian juga boleh. Objeknya masih urban acupuncture, Vincent, untuk Stupa 8. Halo, silakan bertanya. Siang Pak, izin bertanya. Jason. Ya Jason Pak. Ya. Kalau sebenarnya untuk diagram sendiri kan sebenarnya fungsinya pasti untuk presentasi ya Pak, untuk menyampaikan pesan dan kita menjelaskan apa yang kita gambar melalui diagram tersebut. Tapi di satu sisi terkadang dilema saya di akademik adalah ketika saya mungkin di sekolahan dulu sebelum mahasiswa, saya belajar presentasi yang baik itu ibarat memang gambar dan kita yang sebagai
yang orang mempresentasikan itu yang menjelaskan gitu, sehingga orang menangkap jelas gitu. Nah, tapi ketika dalam konteks akademis di kampus mungkin satu diagram yang tadi Pak, yang mungkin Bapak share, itu kan sebenarnya diagram yang Winnie the Pooh, dan sebenarnya orang tuh menjadi menerka-nerka doang gitu, karena itu cuma ada gambar dan tanpa ada penjelasan. Kayak gitu, ya. Nah, apakah maksudnya diagram tanpa penjelasan kayak misal legenda atau apa, itu sebenarnya lebih terpakai, atau bahkan sebenarnya yang diagram plus legenda dan penjelasan yang akhirnya diagram tuh jadi ramai banget gitu dengan tulisan dan penjelasan, itu sebenarnya lebih relevan. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ya, jadi balik lagi itu karena ya susahnya arsitektur adalah arsitektur itu gabungan antara sesuatu yang teknis dengan sesuatu yang seni gitu kan. Jadi kalau kalian lebih condong ke seni gitu, mungkin kalian oke gitu dengan memproduce gambar-gambar ini kemudian menyajikannya tanpa keterangan apa-apa gitu. Tapi secara akademis tentu saja itu nggak jadi exception gitu. Kalau kalian lihat misalnya ini kan pameran yang Unit 10 gitu, CJ Lim. Jadi mungkin kalau kalian lihat yang terlihat adalah wah ini satu proyek gitu, ada sekitar 6 gambar A0 gitu dengan detail yang sangat gila gitu kan. Saya pernah tanya, kata teman saya yang ngambil unit ini, mungkin satu gambar ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu gitu untuk Photoshop. Jadi ketika kalian memproduksi 6 gambar A0 gitu, mungkin itu butuh waktu berapa minggu gitu kan. Nah cuma yang menarik adalah untuk unit ini mereka membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk production gambar. Jadi karena unit 10 ini sebenarnya dia adalah bagian dari part 2. Jadi S2 di Bartut yang 2 tahun. Jadi mereka menggodok proyek ini setahun lebih, kemudian mereka ngambil sekitar 3-4 bulan untuk production. Jadi sebenarnya konten yang mereka produce di sini, for example, 4 gambar ini gitu ya. Ini menceritakan sebuah, saya lupa ingat, tapi sebuah kota juga dengan organisasi ruang seperti ini gitu kan. Waktu saya datang gitu dan melihat, wah ini drawing banget gitu. Tapi kalau kalian lihat di sini di kursi, ini sebenarnya ada satu buku gitu ya, buku A3 setebal ini, dan isinya adalah gambar struktur dan gambar detail dan gambar banyak diagram lainnya yang menceritakan tentang potongan, kemudian detail konstruksi, kemudian detail program dan sebagainya dari proyek ini. Dan kemudian ada juga narasi-narasi dan writing yang mereka lakukan gitu. Jadi buku ini sebenarnya yang menurut saya lebih penting gitu daripada gambar-gambar ini, karena buku ini yang menceritakan tentang lebih detail dan tentang lebih teknis bagaimana arsitektur yang mereka produce dalam gambar ini bekerja di dalam sebuah proyek real gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita menginterpret gambar ini hanya sebagai gambar ini saja gitu, tanpa memperhatikan konteks project yang mereka buat gitu. Akhirnya ini kan jadi klise banget gitu dan jadi artistic purpose rather than diagrammatic purpose gitu. Jadi perlu ada keseimbangan antara bagaimana kita mengolah sesuatu yang artistik dan juga tetap menyajikan informasi yang detail dan teknis gitu, dalam mendesain sebuah karya. Ya, kira-kira begitu penjelasannya dari Vincent. Baik Pak, terima kasih. Ini contohnya yang ditampilkan sekarang ini nanti kalau kalian selesai Stupa 7, mereka yang karya-karyanya telah dinyatakan lulus, kalian bikin portfolio. Nah, portfolio ini coba tampilkan seperti ini, ya, menarik dan bisa memberikan inspirasi. Bebas kalian, karena pada dasarnya di Stupa 7 ini adalah studio yang bersifat eksperimental, ya. Jadi kalian juga boleh berkarya bereksperimen semaksimal mungkin. Kesempatan adalah di dunia akademik. Kalau di dunia nyata biasanya kita udah makin sulit untuk bereksperimen, ya, karena banyak kendala yang kita harus hadapi. Betul sekali, Pak. Kesempatan ini, dan kalian kan nggak berkali-kali gitu, kecuali mau ikut Stupa 7-nya berkali-kali. Dan di Stupa 8 tentunya juga harus Anda banggakan karya terbaik, ya. Seperti Vincent nih, dulu hasil karyanya selalu menonjol dari Stupa 7 sampai Stupa 8 dan bahkan ikuti sayembara dan sebagainya.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dari Ibu Bapak dosen mungkin ada yang ikutan hadir nih, saya dosen Stupa 7. Saya mau nambahin dikit boleh Pak? Boleh, silakan. Jadi buat teman-teman yang ngerasa gambar Bartlett itu terlalu klise gitu ya, atau mungkin effortful banget sih untuk dibikin gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di summer show kan sekarang bisa diakses online gitu ya karena COVID. Jadi sebenarnya yang tadi saya sampaikan itu hanya satu dari banyak unit yang mereka punya gitu. Dan kalau kalian notice gitu ya, setiap unit yang ada di sini mereka punya karya drawing yang sangat berbeda gitu dan style drawing yang sangat berbeda. Jadi sebenarnya jangan membatasi diri kita dengan apa yang terlihat, oh ya ini gambar Bartlett kayak yang mungkin saya pernah dengar gitu, bahkan di Untar ada mahasiswa bikin kelas gitu ya, bagaimana cara menggambar gambar Bartlett gitu. Tapi mungkin sebenarnya gambar Bartlett itu sendiri sebenarnya lebih daripada cuma yang tadi saya kasih lihat gitu. Kalau kalian lihat ini sebenarnya juga gambar Bartlett gitu. Dan ini punya karakter dan punya signifikansi yang berbeda gitu, karena setiap unit yang ada di sini, misalnya ini unit 6 gitu ya, mereka memfokuskan hanya kepada section. Jadi kalau kalian lihat semua drawing ini adalah semua section gitu. Dan ini juga cukup menarik gitu, karena section yang mereka bikin nggak tanggung-tanggung gitu. Kayak kalau kalian lihat gini ya, ini kayak section dari floor plan, kemudian ada ini yang tadi saya kasih lihat 3 dimensi. Kemudian kalau kalian lihat ini sebuah aksonometrik, tapi juga mereka bikin 3 dimensi. Jadi sebenarnya jangan membatasi diri hanya dengan gambar 2 dimensi yang begitu aja gitu, tapi sebenarnya banyak banget karya-karya yang kita bisa explore dan typical drawing dan diagram yang kita bisa explore gitu. Jadi bahkan ini kayak section menggunakan akrilik. Kemudian ada juga unit yang mereka benar-benar gambar tangan. Ntar ya, coba cari. Ya. Jadi sebenarnya ada banyak banget gitu possibility dari presentasi diagram. Nggak cuma melulu tentang sebuah gambar yang theatrical atau ya. Jadi ini, for example, ini mereka studi tentang tekstur gitu kan. Dan kemudian kalau kalian lihat ini gambar Arnold ini semua digambar tangan gitu. Dan ini bukan, ya ini sesuatu yang unik gitu, karena unit ini membahas tentang tekstur gitu, dan mereka total gitu tentang tekstur. Lihat dulu sebelum gitu. Ya. Oke. Ini waktunya sudah jam 10.25, tinggal 5 menit lagi ya. Sebab ini hari Jumat ya, saya mau sholat Jumatan ya. Jadi kalau masih ada yang mau bertanya, masih bisa, waktunya masih ada. Silakan. Ada yang mau bertanya masih? Anak Stupa 8 nggak ada ini mau bertanya nih? Halo? Lagi pada stres Pak mungkin. Masa Stupa 8 mana nih? Daniel aja dong, Daniel tuh yang mau konsultasi sama saya tadinya waktunya. Mana Daniel? Ayo Daniel Chris. Apa Stupa 8? Yang bikin Glodok Culture Center. Halo Pak Rudi, Pak. Saya mau nanya lagi, Pak. Siapa nih? Rahmat. Rahmat lagi. Silakan nih, masih ada waktu. Vincent, Silakan, Rahmat. saya penasaran sama yang unit 6 tadi. Kalau di Bartlett sendiri tuh ketika kita berbicara tentang seksional, sebenarnya apa sih yang kita kan misalnya kalau arsitektural itu selalu punya project dan projectnya selalu punya konsep gitu kan. Tapi ketika mau dipresentasiin dengan diagram seksional itu sebenarnya apanya sih yang kita utamain gitu untuk kita presentasiin gitu. Gimana ya saya nanya? Agak bingung juga sih. Tapi intinya kalau di sini kan potongannya itu seksional gitu kan, kayak ditiban-tiban gitu. Nah ini yang menurut saya menarik gitu, kayak sebenarnya apa yang unit 6 ini mau sampein gitu dari konsepnya mereka.
Jadi unit-unit di Bartlett ini mereka bukan membedakan diri dari teknik drawing, tapi sebenarnya mereka membedakan setiap unit ini punya topik yang berbeda-beda gitu. Jadi makanya tadi kenapa kalian lihat di unit yang lainnya itu ada yang ngomongin tentang VR and movies, ada topik yang ngomongin tentang fashion, ada topik yang ngomongin tentang environment, ada topik yang ngomongin tentang machines gitu. Jadi sebenarnya unit-unit di Bartlett ini dia dipisahkan menurut topiknya, dan kemudian mahasiswa itu bisa apply, gue mau daftar ke sini, gue mau daftar ke situ gitu. Jadi mereka bisa milih, mereka mau ngerjain topik yang mana gitu. Nah, perkara presentasi ini sebenarnya adalah sesuatu yang mereka sepakati ketika mereka membuat pameran ini. Jadi bukan berarti unit ini hanya membahas tentang section, tetapi di pameran ini, unit ini hanya menampilkan section sebagai karya mereka. Jadi sebenarnya ini tuh sebenarnya sama kayak ketika kalian PE, kemudian PE panelnya semua hanya ngomongin tentang section, nggak ngomongin tentang yang lain gitu. Semacam itulah gitu. Jadi ini bukan berarti unit ini hanya ngomongin tentang section gitu, tapi semua karya di unit ini disampaikan melalui wujud section gitu. Oh, oke, Kak, ngerti, Kak. Thank you, Kak. Menjawab? Ya, oke. Menjawab sih. Ya. Pak Rudi, ke-mute, Pak. Pak Rudi, mute. Pak Rudi kayaknya masih ke mute, Pak. Ke mute, nggak kedengaran suaranya. Oke, sorry. Maaf, ya. Oke, kita bisa akhiri ya pertemuan kita pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak untuk tampilan dan presentasi yang sudah disampaikan oleh Vincent ya. Materinya nanti akan kami share untuk mahasiswa juga. Jadi cukup banyak, kalian bisa pelajari satu persatu dari sharing yang tadi disampaikan oleh Pak Vincent ya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada Vincent, dan terima kasih juga pada seluruh mahasiswa yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Vincent. Thank you Pak Rudi. Ya. Thank you Bu Mekar. Good luck Terima teman-teman. kasih Vincent. Terima kasih Pak. Ya.